Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman dari seluruh dunia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiwik Widianti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, izinkan saya selama 10 menit ke depan untuk menyampaikan kepada teman-teman semua tentang isu atau permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia. Permasalahan yang terjadi di negara kita Indonesia ini erat kaitannya dengan konsep Tripusat Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang gak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Ya, benar sekali. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia kita. Pembahasan kita pada video kali ini erat kaitannya dengan wabah yang sudah melanda Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah virus corona mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan virus corona? Ya, betul sekali. Virus corona pernah datang ke Indonesia pada tahun 2020 hingga kurang lebih tahun 2022. Nah, wabah virus itulah yang mana pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu social distancing, di mana kita saling menjaga jarak antara satu manusia dengan manusia lainnya. Orang tua dituntut untuk mampu membimbing anaknya dan berperan menggantikan guru. Peran orang tua sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran agar tidak menimbulkan kesulitan belajar yang dialami oleh anak-anaknya. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran di rumah, maka satuan pendidikan dialihkan ke asalnya, yaitu rumah. Artinya saat itu, rumah menjadi pusat kegiatan di seluruh anggota keluarga. Hal ini bisa menjadi berdampak positif teman-teman, karena satuan pendidikan kembali ke asalnya yaitu rumah. Namun faktanya pada lapangan, banyak sekali kendala dan rintangan yang dialami oleh anak-anak maupun orang tua. Permasalahan banyak dialami oleh orang tua, seperti orang tua terlalu sibuk karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, orang tua kurang dalam mempelajari pembelajaran, orang tua kurang dalam menguasai materi pembelajaran, adanya kendala jaringan, kesulitan orang tua dalam menumbuhkan minat bakat anaknya, dan juga orang tua kurang dalam menguasai teknologi atau gadget. Apalagi pada zaman sekarang, manusia dituntut untuk pintar dalam menggunakan teknologi. Sehingga hal inilah yang membuat orang tua memberikan gadget kepada anak-anaknya ketika mereka bosan. Dan akhirnya anak-anak terbiasa selalu ingin menggunakan HP-nya untuk bermain game, atau juga untuk bersosmed dan lain sebagainya. Akibatnya, hal ini membuat anak-anak dan orang tua mengalami kejenuhan atau kebosanan. Dan juga dapat berakibat buruk kepada komunikasi antara orang tua dan anak, karena mereka asik dengan gadgetnya, membuat hubungan mereka intensitasnya lebih cenderung berkurang. Sebagaimana yang kita tahu, metode pembelajaran di rumah tidak hanya didampingi oleh orang tua, namun juga menggunakan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi Google Zoom, Google Meet, WhatsApp, e-learning, dan lain sebagainya yang dilakukan secara online. Nah, hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi orang tua karena mereka kurang paham dalam cara mengaplikasikan semua aplikasi tersebut. Ya, walaupun anak-anak paham, tapi tentu saja kan, mereka pasti akan bertanya kepada orang tuanya dahulu. Apalagi jika yang menggunakan itu adalah anak-anak SD dari usia dari kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, yang mana mereka mungkin tidak mengerti tentang bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi tersebut. Selain kendala atau permasalahan yang dirasakan oleh orang tua, banyak juga permasalahan yang dialami oleh murid-murid, khususnya murid-murid yang berada dalam latar belakang miskin, yang dimana mereka belum tentu punya HP atau laptop. Bahkan di beberapa daerah pun mereka tidak dapat menggunakan listrik. Biasanya ada di daerah terpencil atau yang terpelosok. Karena keterbatasan itulah yang membuat mereka meniadakan pembelajaran secara daring. Dan karena keterbatasan ekonomi, akhirnya terpaksa para orang tua menuntut anak-anaknya untuk tidak melakukan pembelajaran, melainkan menyuruh anak-anaknya untuk membantu mereka bekerja. Biasanya masyarakat-masyarakat terpelosok atau masyarakat yang minim dengan fasilitas, mereka akan bekerja di ladang, di sawah, atau di perkebunan. Dikutip dalam jurnal Diversita, pembelajaran secara daring atau online bermaksud untuk memberikan akses seluas-luasnya dan materi pembelajaran yang lebih luas kepada anak-anak.
Akibat dari pembelajaran daring dan online yang terlalu lama, membuat orang tua kesulitan menghadapi anak-anaknya. Karena adanya kejenuhan tersebut, anak-anak mengalami bosan, mengalami fokus yang kurang dalam belajar, dan juga mood mereka yang berubah-ubah, di mana mereka kurang fokus dalam melakukan pembelajaran karena yang pastinya mereka hanya ingin bermain game pada saat di rumah atau bermain media sosial di HP-nya. Lalu yang kedua, di mana motivasi belajar anak yang kurang karena berpikirnya hanya santai-santai saja untuk di rumah. Bahkan selain orang tua yang dapat mengalami stres, anak-anak pun juga dapat mengalami stres ketika pandemi itu mengharuskan mereka untuk belajar di rumah, yang mana menyebabkan mereka menjadi kurang bersosialisasi, prokrasi akademik yang semakin meningkat, bahkan stres akademik lalu berlanjut ke stres secara psikologis. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk dapat memanajemen waktu, mengontrol emosi mereka, dan menjaga sikap mereka agar tercapai kemandirian dalam belajar maupun berkehidupan dalam sehari-hari. Jika masalah-masalah yang saya sebutkan tadi terjadi, maka dapat dikatakan bahwa peran rumah kurang dalam membimbing mereka dalam melakukan setiap tugas dan kewajiban mereka, yang mana dapat menyebabkan mereka mengalami degradasi moral, sikap, maupun intelektual. Solusi dalam memecahkan masalah pembelajaran di rumah banyak dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha mereka untuk mendukung pendidikan. Salah satunya, pemerintah Kemendikbud mengeluarkan acara program televisi yang dilakukan pada hari Senin sampai Jumat tentang edukasi pendidikan, yang mana berfokus pada anak SD dari tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA. Program televisi tersebut berjudul Belajar dari Rumah, yang mana program televisi tersebut dapat digunakan untuk anak-anak yang tidak memiliki akses internet maupun akses gadget. Bahkan di beberapa daerah pun, pemerintah memberikan fasilitas kepada anak-anak yang tidak memiliki smartphone dengan meminjamkan mereka laptop atau smartphone untuk mereka gunakan dalam pembelajaran di rumah. Mengingat bahwa pembelajaran daring tidak semua orang tua dapat menggunakan gadget, maka solusi yang paling penting adalah hubungan komunikasi antara orang tua dan guru harus dipererat lagi, di mana guru akan memberikan tugas kepada anaknya melalui pesan yang dikirim oleh orang tua, sehingga guru dapat menjelaskan bagaimana cara-cara menyelesaikan tugas tersebut kepada orang tua, dan orang tua dapat mengaplikasikan kepada anaknya. Banyak permasalahan belajar yang dialami oleh siswa membuat betapa pentingnya peran layanan bimbingan dan konseling untuk menunjang fasilitas mereka mencapai kemandirian belajar, yang mana disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan teknologi yang menunjang. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka, melainkan secara virtual melalui aplikasi elektronik yang sudah disediakan. Dan model layanan konseling yang inovatif ini merupakan salah satu upaya dalam menciptakan layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, pihak sekolah memberikan sistem belajar bebas e-learning yang dimana dapat dimuat layanan bimbingan dan konseling dengan cara anak-anak mengisi kuesioner yang sudah disediakan di laman elektronik tersebut untuk mencurahkan apa saja keluhan yang mereka alami selama masa belajar di pandemi COVID-19. Layanan yang diberikan dapat berupa layanan konseling untuk meningkatkan motivasi belajar, mencari tahu tips and trik dalam menghadapi ujian, dan juga pengelolaan manajemen waktu belajar yang efektif, atau bahkan menentukan gaya belajar yang sesuai untuk anak-anak. Kondisi pandemi COVID-19 yang membuat beberapa orang belum terbiasa dalam menjalankannya. Layanan konseling yang tepat untuk dilakukan dalam menghadapi situasi ini yaitu layanan orientasi atau informasi. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa layanan orientasi atau informasi merupakan layanan yang ada pada bimbingan dan konseling dengan membantu konseli atau siswa untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan untuk dapat beradaptasi dengan kondisi atau masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, itu tadi beberapa permasalahan yang ada di pendidikan Indonesia beserta faktor yang mempengaruhinya dan juga layanan apa yang tepat yang dilakukan oleh bimbingan konseling dalam mengatasi permasalahan tersebut dan solusi-solusi yang dapat dilakukan oleh pihak lain untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia kita ini.
Untuk kedepannya, hal ini tidak menjadi kendala dalam kita memberikan pendidikan yang berkualitas kepada generasi muda atau anak-anak kita. Karena pendidikan yang berkualitas merupakan kunci sukses utama dalam pembelajaran. Disarankan pula kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk menggunakan website pengukuran tes psikologi agar dapat menentukan layanan konseling yang tepat secara akurat. Dan hal ini bisa membantu guru BK untuk dapat menggunakan media atau aplikasi apa yang tepat dalam melakukan konseling. Selanjutnya, agar peserta didik bisa mengetahui peran dan fungsi guru BK dan dapat meningkatkan mindset pada peserta didik bahwa layanan bimbingan dan konseling siap membantu mereka untuk menghadapi setiap kondisi yang mereka lalui, hingga dapat membantu peserta didik untuk terbiasa dengan keadaan yang sedang mereka hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi sumber pembelajaran kepada kalian semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.